Hari-hari bersama adik tiriku, volume 2 chapter 7 Bahasa Indonesia. Oleh POD Novel Official. Bab 7, 22 Juli, Rabu. Awan cumulonimbus besar memenuhi langit, seolah berusaha menutupi gedung-gedung tertinggi di Shibuya. Di balik awan putih ini adalah langit biru, tampak seperti layar biru di PC. Musim panas telah sepenuhnya dimulai, mengumumkan akhir semester pertama SMA Suisei. Hari ini adalah upacara akhir semester. Bahkan suasana lesu di dalam kelas telah berpindah ke tempat lain, digantikan oleh kegembiraan yang mengalir di udara. Itu bahkan tidak mereda setelah teguran tajam dari guru. "Baiklah, ini mengakhiri kelas. Jangan terlalu gila selama liburan musim panas, kau mendengarku?" Dengan kata-kata ini sebagai pemicunya, liburan musim panas menyerbu ke dalam kelas. Guru itu menggelengkan kepala karena tidak percaya, tetapi tidak ada yang melihat mereka. "Aku akan pergi dulu," aku memberitahu Maru dan berdiri. "Oi sekarang, kenapa kamu terburu-buru?" "Karena aku memiliki pekerjaan paruh waktu setelah ini." "Tepat setelah?" "Ini bahkan belum malam." Maru membuka lebar matanya karena terkejut. "Aku mendapat giliran kerja 1 jam lebih awal." Seorang veteran senpai kebetulan berhenti, jadi mereka bertanya apakah aku bisa datang lebih banyak. Kedengarannya kasar. Itu sebabnya aku memutuskan untuk pulang lebih awal, dan menyiapkan semuanya. "Ayo, kamu melakukannya, anak rajin." Maru tidak bertanya apa-apa lagi, jadi aku segera meninggalkan ruang kelas di belakangku. Ini sebenarnya hanya 1 jam, jadi mungkin tidak ada alasan nyata untuk terburu-buru seperti itu. Tetapi setiap kali kamu melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, selalu ada hal-hal tak terduga yang pasti akan terjadi. Aku benar-benar tidak ingin datang terlambat setelah meminta untuk pindah shift lebih awal. Namun, berlawanan dengan kekhawatiranku, aku berhasil tiba di toko buku tepat waktu. Aku mengganti seragam aku, berjalan ke dalam toko, dan menyadari sesuatu. Tidak ada pelanggan. Ketika aku memeriksa waktu, aku melihat bahwa aku berada di sini tepat 1 jam lebih awal dari sebelumnya. Apakah suasana toko berubah sebanyak itu hanya dari sedikit perubahan waktu? Ketika aku melihat-lihat ke dalam toko, aku bahkan hampir tidak bisa melihat seorang pegawai dalam perjalanan pulang kerja. Yang masuk akal, tentu saja, karena saat itu belum terlalu larut. Mereka baru mulai datang nanti. "Kamu cukup pagi hari ini, Junior Kun." Berbalik, aku melihat Yomiuri Senpai berjalan ke arahku dengan tangan di udara. "Ah, Senpai. Ya, aku memiliki giliran kerja lebih awal hari ini. Juga, aku tidak menyangka melihatmu di sini. Departemen aku memiliki liburan musim panas mulai hari Senin." Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dilakukan universitas. Namun, seorang teman aku memiliki lab selama liburan musim panas. Departemen Fisika mengalami kesulitan. Dengan kata lain, kamu memiliki banyak waktu luang. Karena itulah aku di sini. Ngomong-ngomong, apa kamu bekerja penuh waktu selama liburan musim panas, Junior Kun? Nah, untuk saat ini. Setelah mendengar jawabanku, Yomiuri Senpai membuat senyum tipis. "Aku akan salah paham jika kamu terus tersenyum padaku seperti itu, jadi bisakah kamu tidak? Yah. Apakah kamu tidak bersemangat tentang pekerjaan kamu? Senpai kamu senang menghabiskan lebih banyak waktu dengan kamu, Junior Kun. Tolong jangan menggodaku." Tidak. Aku tidak menggoda kamu sama sekali, aku hanya mencoba untuk menunjukkan betapa bahagianya aku memiliki teman kerja yang murni yang dapat aku gunakan untuk berkeringat. Yah, kamu mungkin sibuk basah oleh keringat masa muda dengan adik perempuanmu yang lucu. Jadi, kau memang menggodaku. Kamu menemukanku, ya? Dia menjulurkan lidahnya sambil menyeringai, yang menyerupai salah satu pahlawan wanita yang menggoda dalam karya fiksi. Tetapi begitu seorang senpainya memanggilnya ke register, dia membuat wajah lebih seperti wanita kantor yang kelelahan. Tentu saja, aku belum pernah melihat wanita kantoran yang lelah di luar fiksi, jadi aku tidak bisa banyak bicara. Tapi sekarang setelah Yomiuri Senpai menyebutkannya, ini adalah liburan panjang sekolah pertama yang akan aku habiskan dengan Ayase-san. Karena kami berada di kelas yang berbeda di sekolah, kami hampir tidak bertemu satu sama lain.
Satu-satunya perbedaan adalah kelas kami sebelum festival olahraga. Namun, kami berdua akan berada di rumah sebagian besar waktu liburan musim panas ini, jadi kami mungkin akan lebih sering bertemu. Tidak, aku rasa tidak, karena aku masih memiliki pekerjaan. Aku mengisi kalender aku dengan banyak hari penuh waktu. Pada dasarnya, aku adalah orang yang mengurangi kemungkinan kami bertemu, dan aku berencana untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di rumah. Tentu saja, bukannya aku terlalu ingin menghabiskan waktu bersamanya, oke? Kamu mengerti, bukan? Aku menggelengkan kepala untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran ini dan beralih ke mode kerja. Sebagai permulaan, aku harus mengurus rak dan menyiapkan rilis baru. Setelah beberapa menit berlalu, punggung aku mengangkat jeritan kesakitan. Bekerja di toko buku benar-benar dapat melakukan sesuatu di pinggul dan punggung kamu, yang hanya akan bertambah buruk ketika kamu harus mengangkat buku yang berat, membawanya ke suatu tempat, atau meletakkannya di rak sambil berjongkok. Aku menghela nafas panjang, meregangkan kedua lenganku. Aku mendengar retakan datang dari punggung aku saat aku melakukannya. Saat aku meregangkan bahuku sedikit, aku melihat rambut cerah yang tampak familiar bergerak dari sudut mataku. Aku segera mengarahkan tatapanku ke sana, dan aku melihat seorang gadis dengan pakaian familiar masuk ke kantor staf. Itu adalah Asamura-kun. Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat. Ketika aku berbalik, Menir Toko menyambut aku. Orang yang baru saja masuk ke sana. Menir Toko mengikuti tatapanku dan mengangguk. Ya, dia mendapat wawancara untuk pekerjaan paruh waktu di sini. Kami kekurangan staf, jadi ini berita bagus. Dia seorang gadis sekolah menengah yang mencari pekerjaan paruh waktu selama liburan musim panas. Oh benar, kupikir dia bersekolah di sekolah yang sama denganmu, Asamura-kun. Aku samar-samar mendengar Menir Toko mengoceh terus dan terus. Siapa namanya? Tetapi aku segera mendengar jawaban atas pertanyaan yang aku tanyakan secara refleks. Dia dipanggil Ayase Saki. Epilog, buku harian Ayase Saki. 16 Juli, Kamis. Aku benar-benar gagal. Aku tidak pernah memiliki kepercayaan diri dalam bahasa Jepang modern, tetapi aku tidak berpikir aku akan melakukannya dengan buruk. Aku hanya buruk dengan semua pertanyaan yang berhubungan dengan novel ini. Tentu saja, aku tidak ingin mengabaikan masalah dan berhenti begitu saja. Jadi aku membeli banyak buku referensi dan mengerjakan banyak pertanyaan tiruan, tetapi ketika sampai pada hal yang nyata, aku selalu putus asa. Kurasa aku sedang memikirkan terlalu banyak hal yang tidak perlu. Aku harus fokus pada arti sebenarnya dari teks tersebut, dan melanjutkan ketika aku menemukan masalah yang tidak bisa aku selesaikan, seperti yang Asamura-kun katakan kepada aku. Setiap perbedaan dan masalah yang dialami karakter sangat tidak jelas bagi aku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang mereka coba katakan ketika mereka berbicara dengan istilah yang tidak jelas. Mereka harus jujur dan langsung menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Jika kamu menyembunyikan perasaan jujur kamu dan menahan keinginan kamu sendiri, kamu tidak akan dapat mewujudkan perasaan romantis kamu. Tentu saja, aku tahu bahwa ini hanyalah cara berpikir aku yang bengkok. Tetap saja, Asamura-kun sangat pandai mengajar. Sejujurnya, aku hampir menyerah, tetapi aku pikir aku mungkin telah menemukan secercah harapan. Terima kasih. 17 Juli, Jumat. Hip Hop Lofi yang direkomendasikan Asamura-kun untuk aku ini sangat bagus. Suara seperti hujan deras di jendela benar-benar menenangkan. Oh ya. Sekarang aku memikirkannya, aku selalu menyukai suara hujan. Mungkin aku seseorang yang lebih fokus pada hari-hari hujan? Aku tidak tahu genre seperti ini populer di luar negeri. Aku benar-benar perlu berterima kasih kepada Asamura-kun karena telah melakukan cara ini untuk mencarinya untukku. Ini tidak bagus. Aku terlalu fokus. Ini akan segera pagi. Aku perlu bersiap untuk tidur dan tidur. Aku tahu bahwa semakin sedikit aku tidur,
hal itu akan semakin merusak kemampuan belajar aku, dan itu akan berdampak pada kesehatan aku juga. Tetap saja, sangat mengesankan bahwa aku bisa fokus seperti ini. Musik ini sangat efektif. Aneh. Setelah naik ke tempat tidur, pikiran yang tidak perlu mulai melintas di kepalaku. Aku seharusnya mengistirahatkan otakku, tapi otakku terus bergerak ke arah yang aneh. Lofi hip hop. Yang memberitahu Asamuraklun tentang itu adalah senpai yang menawan di tempat kerjanya, bukan? Ini tidak penting. Tetapi mengapa aku menulis tentang itu di buku harian aku? Aku tidak mengerti. 18 Juli, Sabtu. Aku tahu kedengarannya aneh, tetapi aku tidak mengerti mengapa aku akan menulis yang berikut ini di buku harian aku. Itu tidak masuk akal. Tidak ada manfaatnya apa yang akan aku tulis. Namun aku akan menulis tentang itu. Hebat bukan? Memuaskan diri sendiri dan menggunakan produk susu untuk menyimpan emosi ini. Asamurakun pulang terlambat. Karena pekerjaannya berakhir sekitar jam 9 malam, dia biasanya sampai di rumah jam 9.30, mungkin jam 10 malam. Begitulah yang selalu terjadi. Namun sekarang sudah lewat pukul 10.30, dan dia belum pulang. Saat aku pergi untuk mengambil minuman dari lemari es, aku bertanya pada ibu dan ayah Taichi-san tentang itu. Dalam kejadian yang jarang terjadi, mereka berdua di rumah, berbicara saat mereka menonton TV. Aku tidak ingin mengganggu mereka ketika mereka akhirnya bisa menikmati waktu bersama, karena mereka akhirnya bisa bertingkah seperti pasangan yang sudah menikah, tapi aku tidak bisa menahan diri. Jadi aku bertanya kepada mereka tentang Asamurakun. Bukankah dia terlambat? Apakah dia akan baik-baik saja? Aku bertanya. Kemudian aku mendapat tanggapan aku. Yuta sedang menonton film dengan seorang gadis dari tempat kerja. Seorang gadis dari tempat kerja. Aku tidak mendengar tentang ini. Maksud aku mengerti. Tidak ada alasan baginya untuk menghubungi aku tentang hal itu. Berkeliaran di malam hari tanpa menghubungi keluargamu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa aku hargai, tapi karena dia memberitahu ayah Taichi-san, mengharapkan lebih dari itu akan membuatku egois. Bahkan Asamurakun memiliki hubungan yang tidak kuketahui. Tidak aneh baginya untuk berbicara dengan satu atau dua gadis secara teratur. Mungkin itu dia. Senpai cantik di tempat kerja yang bercerita tentang lofi hip hop. Jika demikian, aku akan membencinya. Biarkan aku mengambilnya kembali. Menuliskannya berbeda dari sekadar memikirkannya. Kata-kata itu memiliki bobot yang berbeda bagi mereka. Kata yang paling dekat dengan perasaanku adalah benci. Tapi bukannya aku benar-benar membenci gadis yang bahkan tidak kukenal ini. Ini yang terburuk. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang dia, namun aku memaksakan perasaan negatif aku ke dalam kata-kata yang aku tujukan padanya. Aku membenci diri aku sendiri karena itu. Aku mulai tidak sabar. Aku memutuskan untuk memberi Asamurakun selamat datang kembali begitu dia sampai di rumah, jadi aku memutuskan untuk belajar di ruang tamu daripada di ruangku sendiri. Bahkan setelah orang tua aku pergi tidur, aku terus belajar di ruang tamu. PS mulai hari berikutnya. Aku mengacaukannya. Aku benar-benar tertidur. Mungkin karena aku tidur sepanjang malam kemarin, bahkan tanpa bangun sampai tengah hari. Itu pengaruh malang dari kurang tidur. Pada akhirnya, aku tidak bangun bahkan setelah Asamurakun pulang. Aku bahkan tidak bisa menyapanya. Sekarang aku memikirkannya, aku bangun dengan handuk di pundakku. Itu mungkin perbuatannya, bukan? Memikirkan hal itu, perasaan suram dan kabur yang aku alami kemarin mulai sedikit jelas. Untuk alasannya, aku tidak tahu. Apa ini? 19 Juli, Minggu. Jadi itulah senpai cantik yang dirumorkan. Harus aku akui, dia memiliki kecantikan yang sesuai dengan gelarnya. Meskipun aku hanya mencari beberapa buku referensi dan beberapa novel untuk dibeli, tanpa sadar aku berjalan ke tempat kerja paruh waktu Asamurakun. Sepertinya dia sangat memperhatikanku karena itu, jadi aku akan mencoba dan merenungkannya. Yomiuri Shiori 1. Itu nama yang menarik, pastinya.
Dia menyukai buku, dicintai oleh buku, dan dicintai oleh orang-orang yang menyukai buku. Mungkin itu karena dia seorang mahasiswa, tetapi dia merasa lebih seperti orang dewasa, namun dia tetap menjaga kelucuan ini di atas pesona dewasanya. Asamura-kun sepertinya bersenang-senang di dekatnya juga. Menurutku mereka sangat cocok. Asamura-kun pasti akan senang jika dia bersamanya. Itu mengingatkan aku, toko itu punya poster yang meminta pekerja paruh waktu tergantung di pilar itu. Bekerja paruh waktu di toko buku, ya? Ini jelas bukan pekerjaan yang efisien yang akan membuat aku menghasilkan uang dengan cepat, tetapi rasanya seperti sesuatu yang bisa aku lakukan. Tapi ada satu hal yang aku ingin tahu. Aku tidak berpikir dia akan terlalu senang dengan saudara tirinya melakukan wawancara kerja di tempat dia bekerja. Aku tidak bisa melakukan itu. Tunggu, tidak. Aku tidak bisa memikirkan apapun kecuali ujian sekarang. Aku harus melewati itu dulu. Fokus, Ayase Saki. 20 Juli, Senin. Hari ini adalah hari terakhir sebelum ujian. Aku sangat berterima kasih kepada Asamura-kun dan Maaya. Keduanya membantu aku. Aku akan pergi tidur lebih awal jadi aku segar di pagi hari, itulah sebabnya aku akan membuatnya singkat untuk saat ini. Babi asam manis itu enak. Terima kasih, kalian berdua. 21 Juli, Selasa. Aku lulus ujian. Aku tahu bahwa mudah untuk mengatakan sekarang setelah hasilnya keluar, tetapi jujur saja, aku cukup yakin aku akan lulus kemarin. Rasanya seperti blokade di dalam diri aku telah terbuka, membuat aku lebih mudah menjawab pertanyaan. Ini berkat Asamura-kun. Dan Maaya juga, tentu saja. Bagaimanapun, sekarang aku akan dapat menggunakan liburan musim panas aku dengan bebas. Aku bisa mendapatkan uang sambil terus mengawasi studi aku. Sebelum pulang, aku mengambil jalan memutar di Shibuya. Aku ingin mengunjungi tempat di mana Asamura-kun bekerja sekali lagi. Aku ingin melihat lebih baik di poster di mana dikatakan bahwa mereka mencari pekerja paruh waktu. Adapun Asamura-kun, dia tidak terlihat dimanapun. Dia mungkin sedang bekerja di tempat lain sekarang, tetapi karena aku tidak ingin bertemu dengannya, aku menjauh sejauh mungkin dari mesin kasir sehingga karyawan tidak akan menemukan aku. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku penguntit atau apapun. Aku dengan hati-hati berjalan di sekitar toko dan melihat posternya. Tepat ketika aku melakukannya, seseorang yang tampak seperti manajer toko datang untuk berbicara dengan aku. Apakah kamu tertarik untuk bekerja paruh waktu? Tanyanya. Apakah aku membuat wajah seperti itu? Aku memiliki keyakinan bahwa ekspresi aku tidak benar-benar menunjukkan banyak hal tentang apa yang aku pikirkan. Tanpa memikirkannya, aku berkata, ya. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Aku disuruh datang keesokan harinya untuk wawancara kerja, membawa riwayat hidup aku. Karena aku belum pernah wawancara kerja sebelumnya, aku pikir aku perlu latihan, jadi aku pergi ke box karaoke. Kurasa aku bisa melakukannya di rumah, tapi membayangkan Asamura-kun di rumah bersamaku saat melakukannya membuatku merasa canggung. Jika seseorang mendengar aku berlatih untuk wawancara kerja, aku mungkin akan mati sedikit di dalam. Aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Jika dia bertanya mengapa aku tertarik bekerja di toko buku itu, aku tidak akan punya jawaban. Aku sendiri bahkan tidak tahu. Jangan tanya hal yang mustahil dari aku. Aku mencari pertanyaan template di ponsel aku dan mulai berlatih sendiri. Ada beberapa saat ketika seorang karyawan masuk, yang membuat aku merasa canggung karena aku tidak benar-benar bernyanyi. Tapi orang asing adalah orang asing, jadi tidak masalah. Maaf sudah membuatmu khawatir seperti itu, Asamura-kun. Karena aku pikir aku akan pulang larut malam, aku ingin menghubunginya lebih awal, tetapi itu mengharuskan aku untuk membuat alasan mengapa aku keluar lebih lama. Aku pergi ke toko buku tempat kamu bekerja dan berlatih untuk wawancara kerja yang aku lakukan di sana besok, itu jelas bukan sesuatu yang bisa aku katakan padanya. Aku merasa seperti aku harus menghadapi perasaan suram dan kabur di dalam diri aku ini cepat atau lambat. Tapi, setidaknya untuk hari ini, aku memutuskan untuk mentraktir Asamura-kun dengan makanan enak.
Karena aku sudah berada di Shibuya, aku mampir di department store. Aku membeli makanan berkualitas tinggi tanpa keluar dari batasan finansial aku terlalu banyak, karena aku pikir memasak sesuatu yang enak masih diperbolehkan. Dan, jika tidak, maka, aku hanya bisa menerima kesalahan aku. Aku hanya akan menggunakan jalan memutar ini ke department store sebagai alasan mengapa aku akhirnya pulang selarut ini. Adapun mengapa aku tidak menghubunginya, aku menggunakan alasan standar bahwa ponsel aku kehabisan baterai. Itu kebohongan yang cukup putih, semua hal dipertimbangkan. Pada akhirnya, Asamura-kun sangat khawatir. Itu mungkin pertama kalinya aku melihatnya begitu gugup. Setelah pintu lift ditutup, hanya ada kami berdua, dan kami banyak mengobrol. Di dalam tempat yang sempit, sama seperti kami berdua. Lift apartemen adalah tempat seperti yang lain, tapi bahkan aku gugup saat kami bersama di ruangan terpencil itu. Setidaknya aku berharap dia tidak menganggapku bau, karena aku sedikit berkeringat. Aku menggunakan alasan yang aku temukan. Aku senang dia mempercayaiku, tetapi semakin aku berbohong, semakin besar perasaan tidak nyaman yang tumbuh di hatiku. Bukankah aktingku persis sama dengan karakter yang muncul di novel? Perasaan suram dan kabur ini. Aku tidak sanggup menjelaskannya padanya. Aku memendamnya di dalam diriku, menutupinya, membungkusnya di sekelilingnya, dan memasukkannya ke dalam jangkauan kesadaranku yang terjauh. Meskipun itu tidak masuk akal. Jika aku bisa menyuarakan perasaan jujur aku, menyesuaikannya, dan menghindari ketidaksesuaian, aku mungkin bisa menemukan jalan yang benar. Aku takut. Takut tentang apa yang aku rasakan saat ini. Karena aku perlahan mulai memahami apa yang terjadi pada aku, dan apa yang aku pikirkan tentang dia. Namun aku menemukan diri aku tidak dapat meninggalkan kata sederhana ini di dalam buku harian pribadi aku sendiri. Ironis sekali. Aku benar-benar berubah menjadi karakter dari novel. 22 Juli, Rabu. Sekarang aku melakukannya. Aku benar-benar kacau. Aku tidak memikirkannya dua kali. Aku tidak menyangka mereka akan menerima aku sebagai karyawan paruh waktu secepat itu. Aku bahkan akhirnya datang untuk wawancara selama shift yang sama dengan Asamura-kun dan Yomiuri-san. Aku pergi secepat mungkin, dengan harapan mereka tidak melihatku, tapi aku bertanya-tanya apakah itu berhasil. Tidak, aku hanya mengulur waktu saat ini. Aku tidak bisa lari selamanya. Aku harus menjelaskan ini kepada Asamura-kun. Tentang aku bekerja di toko buku yang sama dengannya. Aku takut menjelaskan. Aku takut, tetapi pada saat yang sama, aku merasa lega. Tentu saja aku akan merasa seperti itu, karena aku akhirnya bisa menjernihkan perasaan suram dan kabur yang aku miliki ini. Asamura-kun aku tidak tahu. Hubungan antara Asamura-kun dan Yomiuri-san yang aku tidak tahu. Jika aku bisa menyempurnakannya sedikit, perasaan suram dan berliku ini mungkin sedikit melunak. Setidaknya itulah yang aku pikirkan. Luar biasa. Mengapa inisiatif dalam tindakan aku diambil olehnya? Asamura-kun bahkan tidak melakukan apapun. Aku memasang rantai ini pada diri aku sendiri, menahan diri. Benar-benar emosi yang lucu. Karena tidak ada yang akan membaca ini, aku rasa aku bisa menulis semuanya di sini untuk mengingatkan diri aku sendiri. Karena aku menyimpannya di bagian belakang laci yang terkunci, itu pasti aman, bukan? Ini pertanyaan untukmu, untukku. Untukmu, Ayah Sesaki. T. Pilih satu kata untuk mengungkapkan identitas emosi tidak sedap dipandang yang mengganggu kamu ini. J. Kecemburuan.